alam semesta penuh dengan benda-benda misterius. Tidak banyak yang kita ketahui tentang ini. Misalnya, bintang neutron yang terdekat sangat jauh sehingga sulit untuk mempelajarinya. Tapi katakanlah kita beruntung, sebuah bintang neutron bergerak dan nongkrong di sebelah planet kita. Apakah tadi saya mengatakan beruntung? Sulit untuk menyebut ini keberuntungan. Dalam video hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda apa yang dapat dilakukan bintang neutron, apa yang terjadi jika ia mendekati bumi, dan pada saat yang sama, Anda akan mempelajari beberapa skenario gila lagi untuk akhir dunia. Gila, tapi masih oke lah. Bersiaplah, ini adalah salah satu video riddle yang membuat Anda takut akan ruang. Seperti biasa, saya akan memberikan sedikit teori terlebih dahulu. Untuk memahami bahaya bintang neutron, Anda perlu mendapatkan gambaran tentang apa yang terdiri darinya dan bagaimana perilakunya. Bintang neutron adalah bintang super padat yang terbentuk dari ledakan supernova. Ini terutama terdiri dari neutron dan ditutupi dengan cangkang yang relatif tipis di bagian luar. Ini adalah inti atom dan elektron biasa, ditambah atom besi dan atmosfer yang sangat tipis. Bintang neutron memiliki radius sekitar 10 km atau 6,2 mil dan massa sekitar 1,4 kali massa matahari. Dengan kata lain, ini kecil, sangat padat, dan sangat berat. Saat ini ada sekitar 2000 bintang neutron yang dikenal yang disebut pulsar di Bima Sakti dan awan Magellan. Seharusnya total ada sekitar 1 miliar bintang neutron. Tapi kebanyakan mereka sudah sangat tua dan dingin. Mereka memiliki radiasi yang lemah sehingga sulit dideteksi, bahkan dengan teleskop luar angkasa Hubble. Bintang neutron terdekat dengan bumi memiliki nama kompleks RX J1856.5-3754. Ia terletak pada jarak sekitar 400 tahun cahaya di konstelasi Corona Australis. Untuk membayangkan seberapa jauh jaraknya, bayangkan jarak dari matahari ke Pluto. Rata-rata ini 5,5 jam cahaya. Tapi mari kita bayangkan bahwa sebuah bintang neutron sedang mendekati planet kita. Probabilitas peristiwa semacam itu dapat diabaikan. Cukup sulit untuk membuat perhitungan yang akurat. Jadi, mari kita gunakan imajinasi kita dan beberapa data ilmiah terkenal. Bintang neutron dapat menimbulkan ancaman serius karena masanya yang mengesankan. Memasuki tata surya, bintang seperti itu dapat menyebabkan kekacauan nyata. Semua planet, termasuk bumi, akan keluar dari orbitnya. Nasib yang sama akan menunggu asteroid dan objek tata surya lainnya. Semuanya bisa didorong ke suatu tempat di luarnya atau bertabrakan satu sama lain. Setelah perubahan orbit, bumi bisa berakhir di luar zona layak huni sirkumstelar. Suhu akan turun dan semua air di planet ini akan membeku. Ini akan menyebabkan zaman es baru. Namun kali ini kondisinya akan jauh lebih parah. Dan kemudian akan ada kepunahan banyak organisme terestrial, termasuk ras manusia. Orbit bumi bisa bergeser ke arah yang berlawanan. Bintang neutron bisa mendorong bumi lebih dekat ke matahari. Ini akan berarti akhir dunia. Pemanasan global yang pada akhirnya akan berubah menjadi kekeringan habis-habisan. Tanaman hancur, kebakaran, hewan mati. Semua gletser yang mencair bersama dengan lautan secara bertahap akan menguap. Kecepatan bencana akan tergantung pada kedekatan kita dengan matahari. Mungkin beberapa generasi orang akan berjuang melalui perubahan, atau mungkin ini akan terjadi begitu cepat sehingga matahari hanya akan menghanguskan bumi. Hanya debu dan gas terkecil atau bola tak bernyawa yang tersisa. Dan jangan lupa tentang asteroid. Seperti yang saya katakan, posisi mereka juga akan berubah. Ini berarti bahwa mereka kemudian bisa menuju planet kita. Skenario kiamat mana yang paling Anda sukai? S. Api, atau yang melibatkan ribuan benda langit. Bayangkan meteorit menghantam planet ini, menghancurkan semua kehidupan, memicu letusan gunung berapi dan tsunami raksasa. Dinosaurus mudah bangkit di zamannya. Tapi ini belum semua kemungkinannya. Bintang neutron memiliki beberapa medan gravitasi terkuat di alam semesta.
gravitasi mereka cukup kuat untuk meratakan hampir semua yang ada di permukaannya. Beberapa ilmuwan bahkan percaya bahwa jika ada kehidupan di atasnya, ini akan menjadi 2 dimensi. Medan magnet bintang neutron bisa jutaan kali lebih kuat dari bumi. Jika Anda berada hanya 1000 km atau 620 mil dari bintang seperti itu, seluruh tubuh Anda akan hancur. Medan magnet akan merubah urutan atomnya. Dan jika bintang neutron datang terlalu dekat dengan planet kita, itu akan menyebabkan spaghettifikasi. Inilah yang oleh para ilmuwan disebut peregangan objek vertikal dan horizontal yang kuat. Dengan kata lain, bintang akan meregangkan bumi dan bulan seperti spaghetti. Itu kemudian hanya akan menelan mereka. Ini biasanya yang terjadi ketika sebuah objek bersentuhan dengan lubang hitam. Tapi bintang neutron juga bisa menghancurkan planet dengan cara ini. Tidak mungkin untuk bertahan hidup di bawah kondisi spaghettifikasi. Jika bintang neutron tidak mencapai jarak yang cukup dekat, gravitasinya masih bisa menghancurkan bumi atau bisa merobek atmosfer dari planet kita, menyebabkan semua kehidupan binasa dalam beberapa menit. Namun bahkan ini bukan masalah utama yang bisa muncul. Mungkin bahkan lebih berbahaya daripada daya tarik gravitasinya adalah radiasi medan magnet bintang neutron. Contohnya magnetar. Medan magnetnya 1000 kali lebih kuat daripada pulsar normal. Penataan ulang bidang ini secara tiba-tiba dapat menghasilkan kilatan seperti matahari, tapi jauh lebih kuat. Medan magnet dikaitkan dengan kerak bintang neutron. Keraknya sangat keras dan berada di bawah tekanan gravitasi yang luar biasa. Jika retak, sesuatu seperti gempa bintang terjadi, kilatan radiasi yang kuat terjadi. Apakah Anda mengerti apa artinya ini? Berikut adalah contoh sederhana. Pada tanggal 27 Desember 2004, para ilmuwan mengamati kilatan sinar gamma raksasa dari magnetar SGR 1806-20. Bintang neutron ini berjarak sekitar 50.000 tahun cahaya dari bumi. Dalam 2 detik, kilatan itu melepaskan energi sebanyak yang dihasilkan matahari dalam 300.000 tahun. Dalam kisaran gamma, ledakannya lebih terang daripada bulan purnama. Pada malam hari, tingkat ionisasi sama dengan siang hari. Ledakan ini dianggap yang terbesar di galaksi setelah ledakan supernova SN 1604. Jika bintang neutron ini lebih dekat ke bumi, misalnya hanya 10 tahun cahaya jauhnya, akan ada malapetaka. Lonjakan seperti itu dapat sepenuhnya menghancurkan lapisan ozon planet kita. Diyakini kekuatannya akan setara dengan ledakan nuklir 12 kiloton. Sekarang bayangkan hal serupa terjadi pada bintang neutron yang terletak di dalam tata surya. Sangat dekat. Bumi akan selesai dan juga planet-planet lainnya. Namun kecil kemungkinan kita akan memiliki kesempatan untuk menyadarinya. Bahkan, banyak bergantung pada masa bintang neutron tertentu. Jika relatif kecil, tata surya akan mudah lepas. Semakin mengesankan bintang, semakin serius dampaknya. Misalnya, bintang neutron yang sangat berat tidak hanya dapat menyerap planet, tetapi juga matahari. Tapi itu juga bisa melakukan sesuatu yang lain. Ada kemungkinan bahwa bintang neutron akan bergabung dengan matahari kita. Mereka kemudian akan membentuk bintang biner. Ini bukan penyatuan yang setara. Bintang ini akan menarik gas menjauh dari matahari. Matahari akan berubah menjadi bintang donor. Sulit untuk mengatakan bagaimana ini akan mengancam bumi. Kita tidak tahu banyak tentang bintang biner. Kemungkinan besar, matahari dan bintang neutron bersama-sama akan membuat iklim lebih panas. Mungkin mereka akan menyinari bumi dari kedua sisi pada saat yang bersamaan. Jadi, yang namanya malam tidak akan ada. Jangan lupa dosis ganda radiasi UV dan semburan matahari. Akan sulit untuk hidup dalam kondisi seperti itu. Penampilan langit akan berubah. Tidak ada lagi bola lampu kuning di atas kepala, tapi mungkin akan ada matahari terbenam ganda. Jika Anda menyukai video ini, beri jempol. Jangan lupa subscribe channel ini jika Anda belum melakukannya. Klik bel untuk menerima pemberitahuan tepat waktu tentang rilis video baru yang menarik yang menunggu Anda di depan.